wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niluhina Puspitasari, NPM 2754019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Efisiensi Faktor-Faktor Produksi Usaha Tani Jagung di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Baik, adapun yang akan saya presentasikan yaitu Bab 1 pendahuluan, Bab 2 tinjauan pustaka, dan Bab 3 metode penelitian. Baik, yang pertama yaitu Bab 1, 1.1 pendahuluan. Jagung merupakan jenis tanaman pangan biji-bijian yang berasal dari keluarga rumput-rumputan. Jagung telah banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tentu saja jagung memiliki beragam manfaat yang menyehatkan. Desa Sri Pendowo adalah desa yang berada di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Luas wilayah Desa Sri Pendowo sebesar 781 hektar dengan jumlah anggota keluarga memiliki lahan tanam kurang dari 1-2 hektar sebanyak 370 keluarga. Masalah utama yang dihadapi oleh petani jagung di Desa Sri Pendowo adalah kondisi tanah yang kurang subur, kurangnya modal, dan faktor alam seperti curah hujan yang tinggi. Petani memilih dalam pembelian benih, pestisida, dan pupuk sehingga hasil produksi rendah yaitu sebesar 855 ton dan produktivitas sebesar 6,33 ton per hektar. Efisiensi penggunaan faktor produksi dilakukan dengan pengukuran setiap faktor produksi yang digunakan sehingga akan diketahui batas maksimal penggunaan faktor produksi tersebut. Usaha tani dapat dikatakan efisien apabila usaha tani tersebut memiliki jumlah produktivitas yang tinggi, yaitu sekitar 10-12 ton per hektar. 1.2 yaitu perumusan masalah. Yang pertama, berapa besarnya pendapatan petani di jagung di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani jagung di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh faktor-faktor produksi terhadap efisiensi usaha tani jagung di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya 1.3 yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menghitung nilai total pendapatan produksi jagung di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produksi usaha tani jagung di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Yang ketiga, menganalisis efisiensi produksi faktor-faktor usaha tani jagung di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya 1.4 kerangka pemikiran. Seperti yang terlihat pada slide tersebut, terdapat kerangka pemikiran efisiensi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Usaha tani jagung menggunakan beberapa input produksi antara lain yaitu luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk, dan pestisida. Faktor produksi tersebut untuk menganalisis apa yang mempengaruhi hasil produksi di Desa Sri Pendowo. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi fungsi Cobb-Douglas yang akan digunakan sebagai acuan untuk menghitung faktor-faktor produksi usaha tani jagung di Desa Sri Pendowo. Selanjutnya 1.5 kontribusi penelitian. Adapun kontribusi yang diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi petani khususnya di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, mengetahui penyebab penurunannya peningkatan produksi budidaya jagung di Desa Sri Pendowo dan memberikan kontribusi solusi dalam menyelesaikan masalah penurunan dan peningkatan produktivitas, dapat mengetahui efisiensi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi pada usaha tani jagung di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, bagi Politeknik Negeri Lampung, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan memberikan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, bagi peneliti, penelitian ini sebagai hasil penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Lampung. Baik, selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. 2.1 yaitu budidaya tanaman jagung. Budidaya tanaman jagung akan memperoleh hasil yang maksimal jika syarat tumbuh terpenuhi yang ditanam di daerah subtropis atau tropis. Selain itu, unsur hara yang lengkap mempengaruhi pertumbuhan produktivitas. Menanam jagung dimulai dengan pemilihan benih bermutu, varietas unggul yang kualitasnya terjaga. Sebelumnya harus dilapisi fungisida terlebih dahulu untuk mencegah tersebarnya patogen menular. Menurut Suprapto 1995, budidaya tanaman jagung meliputi persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan pengairan.
2.2 yaitu syarat tumbuh kebutuhan unsur hara tanaman jagung. Kebutuhan unsur hara tanaman jagung pada lahan kering di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, tergantung pada ketersediaan hara secara alami dalam tanah dan kemampuan pemulihan hara dari dalam tanah. Apabila ketersediaan hara dalam tanah rendah, maka diperlukan pemberian hara dalam bentuk pupuk yang semakin tinggi untuk memperoleh hasil yang maksimal. Hara NPK merupakan hara yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi tanaman jagung. Setiap ton hasil biji tanaman jagung membutuhkan 27,4 kg N dan 48 kg P dan 18,4 kg K. 2.3 yaitu biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dari bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan barang oleh perusahaan tersebut menurut Sukirno 2013. Penerimaan usaha merupakan seluruh pendapatan yang diterima usaha atas penjualan hasil produksinya yang diperoleh dari kegiatan usaha melalui perhitungan dari besarnya jumlah output yang dihasilkan menurut Sukartawi 1995. Pendapatan atau keuntungan merupakan tujuan utama dari semua usaha menurut Sukartawi 1995. Keuntungan merupakan penerimaan dikurangi dengan biaya total. Selanjutnya 2.4 yaitu fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel independen dan dependen yang dijelaskan Y dan yang lain disebut variabel independen yang menjelaskan X. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah dalam sebuah model regresi linear atau ordinary least square terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji statistika, yaitu di sini digunakan SPSS, adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisa statistika yang tingkat lanjut, analisis data dengan aglomatika, machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. 2.5 yaitu efisiensi produksi. Efisiensi diartikan sebagai suatu tindakan untuk menghasilkan output tertentu digunakan input minimum atau minimisasi atau menggunakan output tertentu menghasilkan output maksimum atau maksimisasi menurut Prasmitiwi DKK 2005. Pada umumnya efisiensi diartikan sebagai perbandingan antara nilai hasil output terhadap nilai masukan atau input. Ilmu ekonomi menjelaskan efisiensi dikatakan efisien jika harga nilai produk marginalnya sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan, dan dikatakan efisiensi ekonomi apabila usaha pertanian tersebut mencapai efisiensi teknis sekaligus mencapai efisiensi harga menurut Prasmatiwi DKK 2015. 2.6 yaitu penelitian terdahulu. Dari beberapa penelitian terdahulu diperoleh tujuan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor produksi seperti luas lahan, bibit, pupuk, dan pestisida dan tenaga kerja terhadap produksi usaha tani jagung dan efisiensi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung. Metode analisis yang digunakan yaitu metode regresi linear berganda, pengujian hipotesis secara parsial uji T, pengujian hipotesis secara serempak uji F, uji penyimpangan asumsi klasik, dan menggunakan model fungsi Cobb-Douglas H. Selanjutnya bab 3 yaitu 3.1 tempat dan waktu penelitian. Tugas akhir ini dilaksanakan di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Penentuan lokasi penelitian dilaksanakan secara sengaja atau purposif dengan pertimbangan bahwa Desa Sri Pendowo merupakan salah satu desa sentra produksi jagung di Kecamatan Ketapang yang memiliki potensi lahan yang sesuai untuk usaha tani jagung dengan luas lahan sebesar 781 hektar, dan Kecamatan Ketapang merupakan salah satu sentra produksi jagung urutan kedua di Kabupaten Lampung Selatan. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan selesai. 3.2 Alat dan bahan penelitian. Bahan yang digunakan dalam penyusunan proposal tugas akhir ini ialah kuesioner, profil dan monografi desa, data luas lahan produksi dan produktivitas tanaman jagung.
Alat yang digunakan pada proses penyusunan tugas akhir ini menggunakan alat yang digunakan yaitu laptop, printer, kertas HPS, pena, Microsoft Office 2010, Microsoft Excel 2010, dan aplikasi SPSS Statistik. 3.3 Rancangan penelitian dan analisis data. Yang pertama, konsep dasar dan batasan operasional. Konsep dasar dan batasan operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Itu menurut Sugiono 2015. Adapun batasan operasionalnya yaitu petani, produksi dalam Y, luas lahan X1, benih X2, tenaga kerja X3, pupuk urea X4, pupuk Ponska X5, pupuk CSP 36 X6, dan terakhir pestisida X7. Yang kedua yaitu populasi dan sampling. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian menurut Sugiono 2006. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok tani yang tergabung dalam satu gapokten dari 5 dusun yang berada di desa Sri Pendowo, Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 33 orang. Sampling yang digunakan untuk penentuan jumlah sampel dengan petani yaitu menggunakan rumus Lopin menurut Sugiono 2017. Jumlah sampel yang diperoleh berdasarkan rumus Lopin yaitu diperoleh sebanyak 32,78 responden, kemudian dibulatkan menjadi 33 responden. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, kuesioner dengan petani. Data sekunder yaitu diperoleh dari hasil studi literatur atau studi pustaka. Alat analisis yang digunakan untuk perhitungan total pendapatan, efisiensi produksi, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha dan jagung menggunakan aplikasi Microsoft Excel, sedangkan untuk uji T dan uji beda, uji COP12 akan diolah melalui SPSS. Selanjutnya yang keempat yaitu metode analisis data. Yang pertama, perhitungan pendapatan usaha tani jagung di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu untuk menghitung total penerimaan atau TR usaha tani jagung menggunakan rumus TR sama dengan Q kali P. Keterangannya yaitu TR sama dengan pendapatan total dalam rupiah, Q jumlah produksi dalam kilogram, dan P harga dalam rupiah. Untuk menghitung total pengeluaran TC usaha tani jagung digunakan rumus TC sama dengan TFC plus TVC. Keterangannya TC total cost, TFC total fixed cost, TFC total variable cost atau total biaya variabel. Untuk menghitung pendapatan usaha tani jagung digunakan rumus P sama dengan TR min TC. Keterangannya P income atau pendapatan, TR total revenue atau total penerimaan, dan TC total cost atau total biaya. Yang kedua, fungsi produksi COP12. Fungsi produksi COP12 digunakan untuk menjawab tujuan pertama penggunaan model fungsi produksi COP12 sebagai berikut. Y sama dengan BO plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 ditambah B5X5 ditambah BAXN. Kemudian dilenkan, yaitu len Y sama dengan len B0 ditambah B1 len X1 ditambah B2 len X2 ditambah B3 len X3 ditambah B4 len X4 ditambah B5 len X5 ditambah L len X6 ditambah len X7 plus error. Faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produksi yang pertama, X1 luas lahan, X2 benih, X3 tenaga kerja, X4 pupuk urea, X5 pupuk Ponska, X6 pupuk CSP, X7 pestisida. Yang kedua yaitu efisiensi produksi. Usaha tani dengan penggunaan lebih dari satu faktor produksi, maka keuntungan maksimum dapat dicapai apabila menurut Arifin 1995
yaitu dengan rumus NPM X1 dibagi PX1 sama dengan NPM X2 dibagi PX2 sama dengan NPM X3 dibagi PX3 dan seterusnya NPM XN dibagi PXN. Dengan keterangan NPM X1 yaitu nilai produk marginal dari faktor produksi ke-1, PX1 harga faktor produksi ke-1. Kriteria pengambilan keputusan adalah yang pertama, jika NPM per PX lebih dari 1 artinya penggunaan input X adalah belum efisien, sehingga untuk mencapai efisien input X perlu ditambah. Yang kedua, jika NPM per PX sama dengan 1 artinya penggunaan input X adalah efisien. Yang ketiga, jika NPM per PX lebih kecil dari 1 artinya penggunaan input X adalah tidak efisien, sehingga untuk mencapai efisien input X perlu dikurangi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya akhiri. Selamat pagi, siang, dan sore. Terima kasih.